ternyata peran penting pemuda itu bukan cuma dari aksinya juga, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran dan mengubah mengubah pandangan atau perspektif bahwa penanganan sampah itu hanya dilakukan oleh negara gitu kan. Dalam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur kembali menjumpai Anda, tentu saja di acara favorit kita semua, wawancara khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, lingkungan hidup merupakan bagian penting untuk keberlangsungan hidup kita di muka bumi. Jadi, kita harus menjaga lingkungan hidup agar bumi tetap nyaman untuk kita tempati. Dalam hal ini, kita semua harus secara bersama-sama menjaga lingkungan hidup, termasuk generasi muda. Hal ini karena bumi merupakan titipan, bukan warisan untuk generasi muda. Jika titipan, maka lingkungan hidup harus dijaga. Hari ini kita akan membahas topik generasi muda menjaga lingkungan hidup dengan narasumber seorang pemudi yang juga aktivis dan pernah menjadi duta lingkungan hidup Kota Pontianak, yaitu Fuzi Firda Zan, Magister Ilmu Sosial. Oke, salam perspektif untuk Fuzi. Apa kabar? Kabar baik, Bang Mansur. Terima kasih lo sudah hadir di wawancara perspektif baru. Nah, saya mengenal Fuzi ketika beberapa hari yang lalu atau pekan lalu itu berkunjung ke kota Pontianak. Sangat menarik sekali aksi yang telah dilakukan Fuzi dan beserta kawan-kawan. Nah, Fuzi, pelibatan generasi muda di dalam menjaga lingkungan hidup sangat penting. Terutama ini karena dilaporkan jumlah generasi muda di Indonesia ini sangat banyak. Aksi nyata dari generasi muda untuk turut menjaga lingkungan hidup sangat dinantikan. Kita mau tahu apa saja sih aksi nyata dari Fuzi dan rekan-rekan dalam menjaga lingkungan hidup. Jadi kalau berbicara tentang pemuda itu memang aksinya itu sangat dinantikan karena seperti yang Bang Mansur bilang tadi, memang secara jumlah penduduk itu pemuda itu mendominasi di Indonesia ya kan. Dan selain itu juga kita punya potensi dari semangat pemuda itu sendiri yang pastinya masih punya energi yang besar, semangatnya membara, kemudian juga dia memiliki kemauan belajar lebih baik karena memang masa-masanya gitu kan. Dan sebenarnya Indonesia juga tidak kekurangan generasi muda yang sangat peduli terhadap isu lingkungan. Dan kita lihat saja Indonesia sekarang juga sering viral. Viral itu yang kabar-kabar baik juga seperti Pandawara Group gitu kan yang menyuarakan tentang pembersihan sampah secara massal yang digerakkan oleh pemuda gitu. Tapi selain itu pemuda juga tidak mengesampingkan peran-peran dari masyarakat lainnya. Itu yang Fuzi suka dari gerakan pemuda dan teman-teman saat ini gitu, Bang. Tadi dikatakan Indonesia tidak kekurangan generasi muda yang ikut terlibat dalam menjaga lingkungan hidup. Apakah banyak jumlah generasi muda di Kota Pontianak yang ikut terlibat dalam menjaga lingkungan hidup di saat media sosial begitu gencar dan juga startup-startup yang menarik bagi generasi muda? Ya, jadi memang dari waktu Fuzi mahasiswa baru tahun 2013 itu sudah terlibat aktif melalui fakultas. Jadi kebetulan di FISIP Untan, jadi kami itu sudah punya program juga untuk di kampus. Kemudian sejak Fuzi bergabung sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2016 itu, semakin banyak berkenalan dengan jejaring teman-teman di Kota Pontianak, bahkan Kalimantan Barat, yang mereka itu punya gerakan yang sustain gitu, nggak cuman pas karena event kemudian nanam ditinggalin, enggak gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman dari komunitas Earth Hour, kemudian Hello Green Community, dan juga bahkan ada startup seperti di Kota Pontianak itu diresmikan pada tahun 2016, yaitu Angkut, sebuah aplikasi yang fungsinya sebenarnya mirip pengangkut sampah, namun juga ada program-program seperti pemilahan sampah di dalamnya. Kemudian seiring waktu juga pemuda ini banyak menekankan pada inovasi gitu Bang. Jadi ada dari teman-teman Rumah UPO itu inovasi terhadap pengelolaan sampah organik. Jadi mereka membuat kompos dan sebagainya yang memanfaatkan teknologi pertanian.
Kemudian juga ada teman-teman di Kuburaya, itu diinisiasi oleh Bang Rudi. Jadi mereka menggarap penanaman mangrove secara digital. Dan ini sudah berhasil membawa Kuburaya dan Kalimantan Barat sebagai penerima Kalpataru tahun 2013 gitu Bang. Jadi ini baru beberapa yang udah disebutkan sebenarnya dan masih banyak lagi gitu komunitas yang teman-teman bahkan bukan komunitas lingkungan tapi misalnya rumah baca tapi mereka punya program lingkungan atau mereka TPA tapi punya program lingkungan. Jadi isu lingkungan itu bukan hanya eksklusif kepada satu komunitas harus lingkungan gitu enggak, tapi semua manusia karena lingkungan tadi itu semua lini itu merasakan pengaruh lingkungan kan. Jadi semua komunitas itu punya program lingkungan. Dan tahun 2016 Fuzi mendapatkan data bahwa Pontianak itu termasuk 3 besar provinsi yang memiliki komunitas lingkungan yang terbesar di Indonesia. Itu udah lama sih. Dan karena udah lama justru seharusnya kalau sekarang pasti semakin banyak gitu kan. Menjadi daya tarik pemuda dan pemudi, khususnya di kota Pontianak ya, mau terlibat dalam isu lingkungan hidup. Padahal ya mungkin ini isu yang kurang seksi ya bagi bagian kalangan orang. Kalau dibilang isu yang kurang seksi itu mungkin bukan masalah seksi atau tidaknya karena isunya sangat seksi gitu kan. Cuman lebih ke arah bagaimana bahwa penanganan isu ini agar lebih masif lagi gitu, bukan sekadar kita nggak boleh buang sampah sembarangan gitu kan, harus ada aksi nyata yang kita butuhkan sekarang, benar Bang Mas? Mengapa mereka tertarik juga menjaga lingkungan hidup seperti menangani sampah, membuang sampah sembarangan. Di satu sisi kan orang sangat enggan bersinggungan dengan sampah karena bau, kotor, dan Iya. sebagainya. Jadi kalau isu lingkungan kan memang salah satunya adalah sampah. Tapi kalau misalnya kita jadi enggan turut kegiatan lingkungan karena memikirkan bau sampah, saya rasa berarti dia butuh ini. Makanya pemuda itu ada namanya kan circle gitu Bang, circle-circle-nya. Nah, kalau misalnya ada satu aja yang ngajak, itu akan mengajak yang lainnya dan akan memberikan testimoni gitu. Enggak kok, enggak bau kalau misalnya kita bersihin gitu kan. Akhirnya berkat pemuda-pemuda yang apa ya istilahnya ya, influence. Nah, jadi influencer-influencer gitu pemuda kan zaman sekarang memanfaatkan media sosial itu untuk alhamdulillah untuk kebaikan itu banyak sekali dan salah satunya adalah influencer di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Jadi yang Fuzi rasakan memang sih kalau misalnya kita mikir sampah kan ngurus sampah udah ada petugasnya, udah ada dari dinas lingkungan hidup gitu. Ngapain pemuda ngurusin itu lagi? Tapi ternyata peran penting pemuda itu bukan cuma dari aksinya juga, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran dan mengubah mengubah pandangan atau perspektif bahwa penanganan sampah itu hanya dilakukan oleh negara gitu kan. Tapi juga termasuk pemuda karena sumber sampah itu kan dari rumah tangga gitu kan. Artinya kita sebagai masyarakat di sini mempunyai tanggung jawab untuk mengurangi. Jadi bukan main buang sampah ke TPS, kemudian diangkut oleh petugas ke TPA, akhirnya si ya jadilah tumpukan gunung sampah itu di TPA. Selain tadi ada circle dan influencer, tentu pemuda juga ketika mau terlibat, bukan hanya pemuda sih, semua pihak juga akan mempertanyakan apa sih benefitnya bagi saya jika terlibat dalam isu lingkungan hidup, terutama dalam hal ini tadi seperti contoh sampah. Hmm. Benefit bagi pemuda yang terlibat dengan sampah. Kalau berbicara tentang benefit, nah menariknya di isi lingkungan, benefitnya tentu adalah kenyamanan kita. Ketika kita menyelamatkan lingkungan, artinya ketika kita mulai peduli pada isu persampahan, lingkungan kita menjadi bersih, tidak banjir. Kemudian ketika kita peduli pada isu misalnya konservasi, artinya lingkungan kita mulai terasa tuh teduhnya gitu. Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan itu pasti terasa ketika lingkungan kita menjadi bau. Jadi benefitnya itu yang dirasakan memang secara langsung. Jadi pemuda itu bukan mengejar misalnya apa ya apresiasi penghargaan, walaupun alhamdulillah negara kita dan beberapa pihak lainnya juga memberikan apresiasi dan itu sangat baik gitu. Untuk pemuda ini juga kan memiliki apresiasi-apresiasi lainnya. Misalnya dia ketika di SMA di sekolah itu kan ada program sekolah adiwiyata. Kemudian di program perguruan tinggi itu juga ada Green Campus. Dan masih banyak lagi misalnya lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun pihak lainnya yang
concern juga di bidang lingkungan. Jadi Fuzi juga dulu waktu mahasiswa itu sering ikut lomba kayak misalnya melukis gitu Bang, melukis tapi temanya lingkungan. Jadi edukasinya itu bukan sekadar dengan cara mengut sampah bareng gitu enggak, tapi banyak sekali cara yang bisa dilakukan dan itu menarik minat pemuda gitu. Waktu Anda menjadi duta lingkungan hidup Kota Pontianak, apakah mudah gitu mengajak pemuda untuk tertarik pada topik lingkungan hidup ini? Nah, kalau waktu Fuzi menjadi duta lingkungan itu Bang yang sangat tertarik memang justru memang dari pemudanya. Karena kita setiap hari Senin itu punya program edukasi ke Eco School. Jadi itu setiap upacara hari Senin kita diberikan kesempatan oleh kepala sekolah untuk menyampaikan pesan lingkungan. Kemudian di hari Jumat kita punya program Jumat Menanam itu untuk di masyarakat. Jadi kalau untuk ditanya mudah untuk menyebarkan edukasi lingkungan atau terus cinta lingkungan kalau bisa bilang, nah itu ke pemuda sangat mudah karena mereka merasakan gitu. Soalnya begitu keluar rumah gitu kan, kalau di Pontianak itu berdengkang banget tanpa pohon itu wah berkipas terus gitu. Nah, paling susahnya itu ketika di masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan pola-pola buang sampah misalnya langsung di sungai seperti itu. Tapi itu udah berapa ya? Tahun 2016 kan. Dan emang waktu itu memang sangat sulit. Waktu itu kami mengadakan kegiatan World Clean Up Day tahun 2017, kemudian tahun 2019 itu beda jauh responsnya. Waktu tahun 2017 ada ketika kami membersihkan di bawah rumah masyarakat itu benar-benar hampir jadi batu tumpukan sampahnya di tepian sungai. Dan mereka itu responnya gini bang, apa sih deh dibersihin lagi, ya dibersihin terus nanti kami juga buang lagi ke situ. Jadi ya kita agak ini sih sebenarnya ya sedih gitu kan dengarnya. Tapi memang teman-teman juga saling menguatkan gitu. Gak apa-apa, memang kayak gitu apa namanya tantangannya gitu kan. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun saja gitu, ketika 2019 ketika kita mengadakan kegiatan yang sama, responnya udah jauh beda. Malah mereka yang turun sampai bawa jaring sampah gitu, mereka ikutan, alhamdulillah sampai sekarang sudah bersih gitu. Tepian Sungai Kapuas kita, alhamdulillah. Oke, dari beberapa bidang jaga lingkungan hidup, apa yang paling diminati oleh generasi muda? Kalau pandangan Fuzi ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang isu lingkungan ini kan banyak, ada sampah, konservasi, kemudian air, dan sebagainya. Kalau dari pemuda sendiri ini paling nyata adalah green lifestyle. Jadi walaupun terkesan nggak menyentuh secara langsung hal yang urgen, tapi sebenarnya ini adalah fundamental. Karena ini bagian dari usaha 3R, yaitu yang di reduce-nya, pengurangan, karena itu adalah hal dasarnya. Jadi kayak green lifestyle, bawa tumbler, kemana-mana gitu kan, botol minum. Untuk mengurangi, kita beli air minum dalam kemasan yang botol. Oke, tadi Puzi mengatakan salah satu hal penting dari pemuda yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup adalah green lifestyle. Nah, apa saja sih Ya, lifestyle yang bisa dilakukan oleh pemuda ini? ada banyak sekali green lifestyle yang bisa dilakukan oleh pemuda. Nggak bisa disebutkan salah satu sih, punya banyak idenya nih, Bang. Jadi membawa tote bag atau untuk mengganti penggunaan plastik ketika kita belanja gitu kan. Kemudian dengan menolak bungkus plastik gitu kan, kita bawa wadah makanan sendiri ketika misalnya jajan kue-kue tradisional gitu, kita bawa wadah sendiri. Kemudian ketika ngecas HP gitu, kalau sudah kita bisa langsung cabut gitu. Kemudian menghemat penggunaan listrik, air juga dan sebagainya. Itu banyak sekali green lifestyle yang sudah saya lihat pemuda juga biasa gitu lakukan. Apa dampaknya ketika pemuda melakukan green lifestyle bagi mereka sendiri dan juga bagi bumi? Ya, kalau tentang lingkungan ini sebenarnya relevansinya adalah dengan bagusnya kelestarian lingkungan hidup kita, maka akan bagus juga dampaknya ke perekonomian dan juga kesehatan. Jadi misalnya kita mengurangi penggunaan air minum dalam ini air minum sekali pakai, jadi itu kan dampaknya kesehatan juga bagus. Kita menggunakan bahan yang bebas dari plastik gitu kan. Karena sayangnya gitu, manusia ini di dalam tubuhnya sudah terkontaminasi mikroplastik karena penggunaan plastik yang berulang gitu kan. Kemudian dari air sungai yang terkontaminasi plastik dan sebagainya. Jadi dengan
upaya green lifestyle tadi, kesehatan kita juga terjaga dan juga perekonomian juga terjaga karena kita jadi menghemat gitu kan untuk membeli botol yang baru. Oke, Puzi. Nah, tadi kan telah dipaparkan, sudah banyak juga generasi muda yang punya kesadaran bahkan terlibat dalam aksi nyata menjaga lingkungan hidup. Nah, tapi di satu sisi kita juga sebagai negara masih mempunyai persoalan lingkungan hidup yang cukup kompleks. Nah, menurut Puzi apa sih yang menjadi penyebab persoalan lingkungan hidup ini masih menjadi persoalan krusial penting bagi negara kita? Ya, kalau di negara sendiri sebenarnya kita sudah banyak sekali kebijakan atau perundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Misalnya kebijakan orang yang membuang sampah sembarangan akan didenda 500.000. Namun penanganannya atau penegasannya itu masih kurang gitu. Jadi ya pengawasan ini sebenarnya bisa kita lakukan secara mandiri. Misalnya kita ketemu dengan teman yang membuang sampah sembarangan, kita ingatkan gitu kan. Jadi lebih ke pengawasannya sih, kenapa jadi krusial itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bukan hanya menjaga ya agar lingkungan hidup kita bisa lebih baik dari kondisi saat ini? Untuk yang saat ini itu kebijakannya sudah baik semua. Jadi kalau dari sudut pandang Fuzi lebih disimultankan lagi apa giat-giatnya itu kemudian selalu dengan melibatkan pemuda karena alhamdulillah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sendiri itu sudah punya komunitas. Jadi komunitasnya itu namanya Forum FKH gitu, Forum Komunitas Hijau. Jadi itu tuh kumpulan komunitas yang concern di bidang lingkungan bergabung di komunitas induk itu yang secara langsung banyak mendapatkan bimbingan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi selain memang kebijakan dari pemerintah yang terus berjalan dan terus diperbarui, dan juga memang dari pemuda ini selalu harus digiatkan gitu. Dan itu juga nggak dari Dinas Lingkungan Hidup aja. Yang saya tahu juga ada komunitas Sang Saka dari BWSK 1 Kementerian PUPR itu juga, tapi dia bidangnya lebih ke air, ya, di sumber daya air, kayak sungai dan sebagainya gitu. Jadi memang sinergi dan kolaborasi adalah inti dari penyelesaian masalah ini. Gitu. Apakah sinergi dan dukungan pemerintah saat ini sudah cukup untuk menjaga lingkungan hidup dan pemuda terutama ya mau ikut terus terlibat dalam penanganan dan menjaga lingkungan hidup? Ya, sinerginya itu sudah baik gitu. Karena sudah disadari bahwa memang kita tidak bisa bekerja sendiri gitu kan sendiri-sendiri, pemuda berjalan sendiri, instansi sendiri, tapi sudah banyak sekali yang melakukan kolaborasi dan tentu saja kita nggak cukup berpuas sampai di sini karena buktinya masih banyak yang harus dibenahi gitu kan. Artinya perlu gerakan yang lebih gencar lagi dan lebih optimal lagi ke depannya. Contohnya, gerakan yang lebih Heeh. besar lagi itu seperti apa? Ya, kalau di Kota Pontianak sendiri ini kan masih ini Bang, belum ada peraturan penegasan peraturan terkait kantong plastik sekali pakai. Misalnya seperti Jakarta atau Bali itu kalau tidak salah sudah memang sudah dikenakan biaya yang tinggi gitu kan untuk kantong plastik plastik yang di pasar swalayan seperti itu. Nah, itu bisa boleh dicoba untuk dilaksanakan di Pontianak, dimulai dari Pontianak gitu. Dan banyak lainnya yang bisa kita lakukan untuk melakukan peningkatan. Terutama memang dari sisi kebijakan-kebijakan yang masih boleh ditingkatkan gitu. Karena sekarang sudah ada kebijakannya memang berupa hanya imbauan gitu, belum berupa peraturan. Oke, terima kasih Puji dan sahabat perspektif baru. Sebagai penutup, saya hanya mengingatkan bahwa menjaga lingkungan hidup adalah kerjasama kita semua atau kolaborasi kita semua karena manfaatnya juga akan dirasakan oleh kita semua. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.